ta'aruf. Oleh sebab itu kita kenalan terlebih dahulu yuk. Oke, di sini saya Lini Rafiqatulini, saya dari jurusan Tadris Matematika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas seputar proposal penelitian yang sudah saya buat, yang dimana tugas ini selain untuk menambah wawasan teman-teman semuanya juga untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah penelitian 8 kelas. Nah, pada kesempatan kali ini, proposal penelitian saya berjudul Pendekatan Realistik Matematik Education atau biasa disebut dengan RME untuk meningkatkan minat belajar matematika siswa kelas 9B SMP Sunan Giri Kota Malang. Nah, di sini dalam proposal tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi ya. Dalam proposal itu sendiri terdapat 3 bab. Yakni yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, yang kedua adalah bab 2 kajian pustaka, dan yang selanjutnya bab 3 tentang metode penelitian. Kita akan bahas satu persatu mengenai ruang lingkup proposal ini. Oke, kita akan masuk yang pertama ke bab 1 pendahuluan. Nah, di bab 1 pendahuluan itu apa aja sih isinya? Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa ada 5 poin. Yang pertama ada latar belakang masalah penelitian, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, dan ada kegunaan atau manfaat penelitian. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tentang latar belakang masalah penelitian. Nah, di latar belakang masalah penelitian ini, kenapa saya ambil pendidikan? Karena saya jurusan Tadris Matematika ya, tentunya berkaitan dengan pendidikan matematika. Kita tahu bahwasanya pendidikan itu adalah hak suatu bangsa, merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk belajar gitu ya. Karena negara pun juga menjamin pendidikan para warga negaranya yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Nah, terus kemudian bagaimana pentingnya pendidikan tersebut? Karena di Indonesia sendiri, kita tahu bahwa Indonesia itu masuk dalam 10 besar terbawah ranking di dunia, yang dimana beberapa poin tentang pendidikan atau juga tentang literasi itu masih rendah. Nah, di situ yang mengukur siapa adalah yang mengatakan bersumber dari PISA, bahwasanya salah satu kategori atau salah satu kriterianya juga itu tentang matematika. Nah, di situ matematika, literasi itu masih lemah. Di sini banyak yang mengatakan bahwasanya siswa itu tidak menyukai matematika, dan siswa itu banyak yang menganggap bahwa matematika itu adalah mata pelajaran yang sulit. Nah, hal ini juga berlaku di salah satu SMP yang saya teliti, bahwasanya di situ siswa itu mengatakan bahwa saya tidak suka matematika karena ada berbagai alasan. Saya tidak menyukai, lagi saya tidak minat sama sekali ketika ada proses pembelajaran matematika. Di situ terlihat bahwasanya ada siswa ketika dijelaskan materi oleh guru, dia bermain sendiri, ada yang lempar-lemparan kertas, kemudian ada yang ngobrol sendiri sama teman-temannya, bahkan sampai ada yang tertidur seperti itu. Jadi di situ benar-benar kelihatan sekali bahwa siswa itu tidak menyukai dan tidak minat terhadap matematika seperti itu. Kenapa hal ini bisa terjadi seperti itu? Padahal minat itu sangat penting ya, kita tahu bahwa minat itu sangat penting. Minat itu akan menjadi motivasi, juga mempengaruhi prestasi siswa seperti itu. Padahal minat itu sangat penting, tetapi siswa tidak minat terhadap pembelajaran matematika. Hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau yang menjadi latar belakang siswa seperti itu, karena salah satunya adalah media atau model yang digunakan oleh guru dalam memberikan materi itu tidak menarik untuk siswa seperti itu. Jadi siswa merasa bosan dan siswa tidak minat terhadap pembelajaran matematika. Nah, tentunya dari sini perlu suatu inovasi. Apabila model yang digunakan guru itu tidak menarik siswa untuk belajar, berarti di sini perlu adanya suatu inovasi supaya pembelajaran atau tujuan pembelajaran itu bisa tercapai, di mana suasana proses belajar mengajar itu kondusif dan menyenangkan untuk peserta didik seperti itu. Nah, di sini yang digunakan peneliti adalah mengangkat pendekatan realistik mathematics education, karena di situ bisa mengasah siswa, bisa mengasah pola pikir siswa untuk kreatif, kemudian juga mengajak siswa untuk aktif dan biasa untuk berkomunikasi tentunya. Jadi di situ siswa dituntut lebih aktif daripada seorang guru untuk memahami
pembelajaran yang akan diberikan, seperti itu. Kemudian masuk ke selanjutnya, identifikasi masalah. Seperti yang sudah saya ungkapkan di latar belakang tadi, identifikasi masalahnya ada beberapa hal. Salah satu poin-poinnya adalah guru lebih banyak menggunakan model pembelajaran ekspositori atau pembelajaran langsung melalui proses ceramah, seperti itu. Jadi siswa merasa bosan. Kemudian banyak siswa yang bermain sendiri, banyak siswa yang di situ tertidur, kemudian juga berbicara dengan temannya sendiri, sehingga minat belajar matematika siswa itu rendah, seperti itu. Hal ini juga bisa diketahui dari nilai-nilai siswa ketika ada tes mengenai pembelajaran matematika. Itu ya, selanjutnya masuk ke rumusan masalah. Dari latar belakang, identifikasi, selanjutnya muncullah rumusan masalah. Nah, rumusan yang saya ambil adalah apakah pendekatan mathematics apakah pendekatan Holistic Mathematics Education atau RME ini dapat meningkatkan minat belajar matematika siswa di SMP yang saya teliti, seperti itu. Jadi, apakah iya sih sebenarnya pendekatan ini bisa meningkatkan minat belajar, seperti itu? Maka tujuan pembelajarannya adalah untuk meningkatkan minat belajar matematika siswa melalui pendekatan Holistic Mathematics Education. Nah, di sini sudah kita bahas poin A, B, C, D. Selanjutnya poin E adalah kegunaan atau manfaat penelitian. Di sini kegunaan atau manfaat penelitian itu ada banyak, teman-teman ya. Jadi bisa untuk sekolah, bisa untuk guru, bisa untuk siswa, bisa untuk peneliti, dan juga tentunya untuk teman-teman semuanya yang sudah membaca penelitian punya seseorang yang sudah meneliti, seperti itu. Salah satunya kegunaan untuk sekolah mungkin bisa menyiapkan model pembelajaran atau media yang digunakan untuk guru. Soalnya untuk guru itu bisa lebih berinovasi bagaimana siswa itu tertarik mengikuti pembelajarannya. Kemudian untuk siswa tentunya bisa meningkatkan minat belajar. Untuk kita, untuk peneliti sendiri, menambah wawasan tentunya meneliti hal tersebut. Untuk pembaca juga menambah wawasan, juga bisa sebagai sumber untuk melakukan penelitian yang selanjutnya, seperti itu. Itu adalah meliputi bab 1, teman-teman. Selanjutnya bab 2, kajian pustaka. Nah, pasti teman-teman sudah tidak asing kan mengenai bab 2 ini tentang kajian pustaka. Kajian pustaka itu teman-teman tahu bahwa kajian teori itu berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Di sini karena judul yang saya teliti tadi berkaitan dengan pendekatan RME untuk meningkatkan minat belajar siswa. Jadi di sini saya mengambil beberapa teori yang berkaitan dengan yang pertama pembelajaran matematika, yang kedua tentang RME itu sendiri, kemudian yang terakhir tentang minat belajar siswa. Nah, di situ bisa kita kembangkan, kita ambil beberapa teori dari narasumber atau dari beberapa peneliti. Di situ bisa kita jabarkan bagaimana tentang teori-teori yang kita pakai dalam pengembangan penelitian yang akan kita seperti itu. Jangan lupa untuk mencantum sumber-sumber. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke kajian terdahulu. Nah, kajian terdahulu adalah penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelum kita melakukan penelitian ini, atau bisa kita sebut sebagai sumber bukan sebenarnya bagaimana kita dapat motivasi juga itu penting banget adanya kajian dahulu. Jadi saya akan 2 penelitian yang sudah pernah melakukan tentang minat. Yang pertama ini punyanya Catherine Widana ya, dari IKIP PGRI Bali. Di situ sama pendekatan RE terhadap minat dan hasil belajar matematika. Terus kemudian yang kedua ini dari koordinasi pada tahun 2015 dari Via Dharma, itu juga penerapan model pembelajaran RME untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar matematika siswa. Nah, di sini yang terbaru dari saya adalah disebutkan bahwa penelitian ini tidak terfokus pada minat adalah meningkatkan minat belajar matematika siswa, seperti itu. Untuk selanjutnya ini ada bagaimana kita melakukan penelitian tersebut. Nah, di sini ada yang pertama ada rencana adakan yang menggunakan data pembelajaran Mathematics Education yang pertama kali kita masuk ke kelas. Kemudian selanjutnya para siswa tadi itu bukan masalah realistik melalui kegiatan belajar mengajar di kelas. Itu nanti akan dijelaskan lebih detail ke metode penelitian. Selanjutnya untuk mencapai belajar matematika siswa yang memiliki indikator ketika siswa dalam proses pembelajaran. Di situ dari mulai proses awal sampai penutupan kita lihat. Dan sampai selanjutnya hipotesis dan keasingkan kuat.
berdasarkan kajian teori, kerangka berpikir yang sudah saya itu fokus dalam penelitian dan berikan pembelajaran teknik pendidikan karena matematika siswa. Nah, itu adalah dua berkaitan dengan penelitian. Nah, teman-teman sudah tidak asing pasti penelitian itu berkaitan dengan dan subjek penelitian, kemudian ada prosedur penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, indikator kinerja dan teknik data. Yang pertama, setting penelitian subjek penelitian. Setting penelitian itu meliputi beberapa hal yang meliputi tempat penelitian, waktu penelitian, siklus penelitian, teknik penelitian. Kemudian tempat penelitian ada di SMA, ada di SMA di sebuah Tawang, itu di Kota Malang, teman. Dan penelitian ini sebenarnya belum masih harap ya, ini berjalan 3 bulan dari Juni sampai September. Siklus penelitian ini terdiri dari 2 siklus harapannya, di 2 siklus yang meliputi teman ada sendiri. Terus kemudian subjek penelitian ini adalah siswa kelas 9B yang berjumlah 21 siswa, terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 9 siswa. Prosedur penelitian ini yang adalah kita memakai penelitian kelas, ada model PTK yang saya pakai adalah programming, yang di sini saya pakai siklus harapan itu sudah selesai. Di sini ada tahapan dari biasanya kalau dalam PTK ada perencanaan, ada penanaan, ada observasi, dan yang terakhir ada refleksi. Yang pertama ada perencanaan, kemudian perencanaan itu sebelum kita melakukan pelaksanaan di dalam kelas atau sebelum kita melakukan proses belajar. Nah, misalnya mencari nanti orang guru sini sebagai guru itu adalah peneliti dan guru itu sebagai observer dibantu oleh sejawat dari peneliti perencanaan ini membuat pembelajaran kemudian menguasai dan dia menjawab pembelajaran belakang dia. Selanjutnya ada pelaksanaan. Pelaksanaan adalah proses atau dari kelas seperti itu. Kelasnya observasi dari itu nanti bagaimana yang kurang belajar dari sistemnya di observasi. Ada refleksi sudah sih gitu. Maksudnya refleksi ini baru kembali ke jika satunya sudah selesai maka itu untuk terus tidak cukup bisa lanjut selanjutnya. Jadi refleksi dari satu adalah sama halnya perencanaan, pelaksanaan, observasi itu. Yang selanjutnya ada instrumen pengumpulan data. Di sini teknik pengumpulan data yang saya pakai ada observasi, angket, ada wawancara dan ada tindakan. Di sini observasi pasti dilakukan teman-teman, kemudian ada wawancara, kemudian dokumentasi dan angket. Ya, di sini yang menurut saya adalah angket dan sesuatu. Itu bisa dilakukan sebelum sesudahnya. Di sini kalau sebelum itu untuk mencari informasi bisa wawancara kepada guru atau proses kita melakukan wawancara ke siswa bagaimana tentang pembelajaran yang kita peraih atau tentang pembelajaran yang mereka sebelumnya itu. Dan nanti kita instrumen itu berupa nanti kita buat lembar ya, kalau di ini kita bisa buat observasi, lembar angket seperti itu. Tidak poin-poin nanti yang ditanyakan siswa itu mesti dan kita cari misalnya nanti mencari persen minat belajar mereka juga diangkat seperti itu untuk menunjang keberhasilan penelitian kita buat pengumpulan data dan instrumen tersebut. Mungkin kalau dokumentasi itu lagi dalam dokumentasi apapun tentunya dokumentasi itu sangat perlu. Jadi kita melakukan suatu tindakan dokumentasi sebuah gambar soal atau juga tersebut di sebuah foto-foto dokumen yang itu berupa dokumentasi. Jangan lupa juga pengumpulan data ini harus initial iman. Jadi kalau pas antar dokumen juga ada instrumennya. Jangan sampai memakai observasi dengan instrumen pengumpulan lain seperti itu. Untuk indikator kinerja, di sini indikator siswa minimum 7%. Jadi ada meningkatkan kinerja seperti itu. Ya dengan kriteria 25 sampai 3 atau bawah ya, kurang dari 3 atau sama dengan 3 sangat rendah. Antara 4 sampai 60 itu rendah, 63 sampai 81 tinggi, 82 sampai 1 sangat tinggi. Tergantung 8 tahun capai dia sampai rendah. Apa gunanya kalau yang tujuan itu untuk memperbaiki bagaimana minat belajar siswa itu dan untuk meningkatkan belajar siswa menggunakan ya dengan upaya yang harus lebih maksimal supaya siswa sendiri itu bisa mempunyai minat yang tinggi, minat belajar matematika siswa yang tinggi. Kemudian observasi aktivitas membuat guru juga perlu guru itu observasi juga melihat bagaimana pendekatan belajar itu efektivitas ya. Selanjutnya aktivitas sesuai minimal. Selanjutnya teknik analisis data yang berhubungan dengan pengumpulan tadi, analisis data wawancara, jadi di analisis wawancaranya, kemudian ada analisis data angket, yang dianalisis dosen, hasilnya, kemudian juga indikator dengan juga nanti serta itu masuk ke kriteria mana, apakah rendah, apakah tinggi, atau apakah sangat baik, ataukah sangat tinggi seperti itu minat belajarnya. Juga yang terakhir data objektif atau siswa. Jadi di sini beberapa teknik analisis data ini dilakukan untuk mendukung apa penelitian ini berhasil itu. Jadi data ini mendukung kita untuk melakukan penelitian dan membantu kita dalam penelitian. Sebenarnya paling penting di sini adalah semuanya penting, tapi untuk penelitian ini saja sudah cukup dari semua beberapa aplikasi. Jadi itu silahkan di dokumen yang bisa mencakup pertanyaan dari seluruh tujuan kita, ya, seluruh penelitian atau untuk mencapai kita harapkan. Jadi dokumen angket itu silakan untuk dari poin kita kaitkan untuk mendukung dan untuk melengkapi seluruh data yang kita butuhkan untuk penelitian yang kita lakukan itu. Jadi itu tadi beberapa bulan
proposal penelitian yang saya hebat. Jangan lupa input apa yang saya pakai. Bisa teman-teman lihat sendiri. Ini adalah yang saya pakai untuk membuat penelitian. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mudah-mudahan dengan adanya ini bermanfaat buat teman semuanya juga tidak lagi bingung untuk membuat proposal penelitian seperti itu. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi